Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kenapa? Nah, insya Allah hari ini kita lebih dari 20 hadis ya. Jadi ada kemungkinan besok saya berikan beberapa soal untuk murojaah. Hadis pertama sampai hadis ke-20. Khair, insya Allah. Ya, karena hadis ini kan kalau enggak setengah daripada agama, sepertiganya ini penting sekali. Ya maka nanti santai aja, ini bukan ujian ya. Bukan ujian ke surga dan ke neraka. Jadi santai. Baik. Nah, nabda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma masyayikhina wa diwai man jasamina mutai sandim. Kalau musannif al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi wa al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahumullah ta'ala fi kitabihim Arba'in Nawawi wa Fathul Mubin. Hadis keberapa kita sekarang? 18. 19 ya? Min asyar. 18 ya? Nah, amin asyar. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Dzar ini Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd nusakh hasanun sahihun. Yang diirab dengan i'rab apa saja dia sini ada macam ya, ada yang namanya maf'ul bih. Kedengaran enggak baca Nabi? Nah, tentang akhlak yang baik. Abu Dzar, Taib Jundub bin Junadah. Huwa Gifariyun. Taib Abu Dzar ini namanya Jundub bin Junadah. Gifari, dari kabilah Gifar. Wa huwa awaluman sebentar. Ruwiyanu annahu qala ana rabbul islami wa yuqalu khamisul islami aslama bima kata qadiman. Masuk Islam di Mekah udah lama, tsumma raja'a ila qaumi, kemudian kembali ke kaumnya, tsumma hajar ila Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Taib wa huwa awwal man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatul Islam. Beliau adalah orang yang pertama memberikan salam Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruwiya lahu mi'ata hadisin wa ahdu wa samanuna. Taib beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 281 hadis. 281 hadis. Meninggal dunia di Robadah tahun ke Taib 31 atau 32. Taib 31 atau 32 Hijriah. Nah, sebetulnya yang menarik Abu Dzar ini yang terngiang-ngiang di telinga saya itu ketika perang Tabuk memang beliau semangatnya tinggi, beraninya luar biasa ya. Ya beliau kan dipukuli di Mekah ketika masuk Islam. Dikatakan jangan mengizharkan keislaman, beliau mengizharkan keislaman gitu kan. Hanya dipukuli. Taib. Kemudian ketika perang Tabuk maka Jaishul Usrah, taib, pasukan dalam masa kesulitan. Jadi yang berangkat ini minim perlengkapannya. Taib ke Tabuk 30.000 sahabat. Nah, ketika Nabi berangkat nih, kemudian beberapa orang sahabat untanya matilah di jalan. Nabi nggak melihat ke arah belakang. Kenapa? Biarkan yang mereka sudah niat untuk ikut berperang, kemudian di tengah jalan mereka gagal untuk berperang, mereka dapat pahalanya. Nah, tapi Nabi nggak melihat ke belakang. Kenapa? Kalau mereka diikutkan, ditumpangkan kepada unta-unta yang ada, khawatir nanti akan lebih memberatkan. Maka biarkan. Unta mereka mati, mereka pulang lagi ke arah Madinah, biarkan, nggak jadi masalah. Dan itu musim panas, bekalnya minim. Nah, Abu Dzar di antara yang mati untanya. Baik, sebelum sampai ke Tabuk. Akhirnya Abu Dzar untanya mati, dikira Abu Dzar akan
kembali ke Madinah. Tapi ternyata tidak. Abu Dzar nih, saya itu udah janji mau ikut perang Tabuk, gitu kan? Ya, gini kecil. Kalau menghalangi jalan saya ke Tabuk, mah kecil seperti itu. Akhirnya nggak ada unta, Pak. Musim panas. Hanya gimana? Jalan kaki sampai ke Tabuk, Pak. 700 km dan itu musim panas. Musim panas. Ketika Nabi sampai di Tabuk, terlihat ada bayang-bayang, maka Nabi berkata, kun Abu Dzar. Ini pastinya Abu Dzar. Benar, ternyata Abu Dzar. Maka ketika datang, Nabi melihat Abu Dzar, Nabi berkata, ya Abu Dzar tamshi wahdak, wa tamutu wahdak, wa tub'atsu wahdak. Allah Akbar, spesial. Jadi kalau mau dalam hal ketaatan kepada Allah itu jangan lihat kiri, lihat kanan dan kiri. Lihat ke depan seperti kacamata kuda. Kacamata kuda nggak pakai spion. Saya lihatnya ke depan. Dah, lihat. Ya Abu Dzar, kamu jalan sendirian. Emang jalan sendirian? Yang lain pada balik ke Madinah jalan sendirian. Nanti meninggal pun sendirian di Robadah, meninggal sendirian. Taib sehingga ada kafilah kalau nggak salah Ibnu Umar yang datang melewati tempat tersebut, kemudian memandikan jenazahnya Abu Dzar. Taib. Kemudian waktu batu wahdak dan spesialnya kamu pun akan dibangkitkan sendirian. Allahu Akbar. Nah, jadi nggak usah menyerah. Ini dalam belajar, apalagi belajar ilmu agama saja yang gugur banyak. Antum bayangkan bagaimana kalau belajar hadis. Ya, Amash mengatakan yang belajar itu kurang lebih, Sufyan mengatakan yang belajar ke Amash itu kurang lebih sampai 3.000 4.000 orang. Tapi wa ma takharraja minhum ila khamsah. Tapi tidak ada yang selesai belajarnya dari Amash kecuali 5 orang. 5 orang. Nah, jadi dalam ilmu hadis kita kacamata kuda, lihat ke depan terus. Nah, Wabi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Kemudian rawi yang kedua adalah sahabatnya adalah Mu'ad bin Jabal, Ansori. Taib. Ini dari Ansor. Aslama wa umrah sama asyrata sanatan. Masuk Islam ketika berusia 18 tahun nih masuk Islam. Kemudian menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar, ikut Aqabah, ikut masyahid kullah. Ikut semua peperangan. Ruwiya lahu mi'atu hadisin wa sabatu wa khamsuna. Saya boleh meriwayatkan 157 hadis dari Nabi SAW. Subhanallah. Jadi mana ya? Sebentar. Wah, nanti kita lewat. Kemudian warada annahu sallallahu alaihi wasallam ada beberapa keterangan berkaitan dengan Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW bersabda, alam ummati bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling paham halal dengan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Maka dikatakan, ya Mu'ad inni la uhibbuka. Faqal wa ana uhibbuka. Wallahi ya Rasulullah. Dan saya mencintai engkau ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah. Qala fala tada' an taqula fi dubri kulli salatin Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik. Hadis ini dikatakan hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal bil mahabbah. Teman-teman yang sudah mendengarkan hadis ini, wa ajastukum bi riwayatil musalsal bil mahabbah wa ana aqulu inni uhibbukum lillahi ta'ala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Mu'ad, ini wahibuka, Mu'ad berkata kepada muridnya lagi, ini wahibuka, kemudian murid-muridnya terus sampai kepada guru-guru saya, mereka setiap rawinya mengatakan ini wahibuka. Nah, kemudian dikatakan ya Mu'ad yaumul qiyamati baina. Kenapa saya perpanjang ini? Karena kita memang sedang menempuh jalannya Mu'ad bin Jabal. Kita ini di safnya Mu'ad bin Jabal nanti. Di safnya Mu'ad bin Jabal. Jadi ya Mu'adun yaumul qiyamati, Mu'ad bin Jabal datang pada hari kiamat. Baina yadayil ulama, di hadapan para alim ulama. Taib ratwatan. Ini safnya alim ulama. Ya termasuk sahabat lah. Alim ulamanya sahabat. Red, panjang. Mu'ad bin Jabal lebih maju dikit. Ratwatan dikatakan ramiyatun bisahmin. Dikatakan jaraknya daripada saf ulama ini ramiyatun bisahmin. Ya seperti mana kalau menembak anak panah. Ya kalau menembak anak panah sejauh mana nih? Jebret. Nah, jatuh. Nah, itulah jauhnya Mu'ad bin Jabal. Antum kebayang? Saf alim ulama, tapi depannya Mu'ad bin Jabal. Puing-puingnya jauhnya sejauh jarak tembakan panah. Jauh banget di depan. Wakila bihajarin. Nah, kalau ini lebih dekat lagi. Dikatakan enggak. Tembakan dengan batu. Lempar batu. Nah, itu jaraknya Mu'ad bin Jabal di depan. Wakila bimil. Dikatakan 1 mil. Dikatakan madal basar. Wah, ini lebih dahsyat lagi.
sejauh mata memandang. Jadi ini sabnya ulama, Pak. Nanti kalau Masya Allah, kalau Allah berikan taufik kepada kita, mati husnul khatimah gitu kan, dalam keadaan sibuk dalam menuntut ilmu, nggak pernah mati pun dalam keadaan sibuk dalam ilmu, entah itu sambil belajar, entah itu mengajarkan ilmu. Ketika hari kiamat, ketika padang mahsyar nanti, semua alim ulama silakan berdiri. Wah, yang pelajar juga kan masuk demikian. Mati sebelum selesai pelajarannya digolongkan dengan alim ulama. Kayaknya ini depannya Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz bin Jabal nih? Kita tinggalin. Wakila maddal basar, sejauh mata memandang. Di depan, Pak, di depan. Sejauh mata memandang. Nah, kemudian wa huwa mimman jama'al Qur'an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata binahiyatil Urdun fi taun amawas. Meninggal dunia karena taun. Atau Mu'adz bin Jabal wae mawatna karena taun biasa we. Jadi ulama gede diagung-agungkan. Nah, piragi COVID-19 antum harus orang dikucilkan karena meninggal karena COVID-19 ini taun. Baik. Kemudian nah, dan beliau meninggal dunia ketika itu usia beliau 33 tahun. Antum kebayang nggak? 33 tahun, Pak. Masuk Islam umur 18 tadinya. 18. Wafat 33 tahun. Tapi berapa tahun Islam nata? Sampai ke 30 itu 12 tambah 3 15 tahun, Pak. 16. Usia beliau dalam Islam 15 tahun. Kumaha eta? Gimana coba? Usia dalam Islam itu belajar cuma 15 tahun, tapi sapnya di depan alim ulama sejauh mata memandang. Gimana coba bisa gitu? Maka dikatakan bahwa karena tulul mulazamah dengan Nabi SAW, dikatakan ikut perang Badar dan tidak pernah absen dalam semua peperangan Nabi SAW. Nah, jadi keutamaannya adalah beliau senantiasa bersuhbah kepada Nabi SAW. Ya. Tapi dalam waktu yang demikian singkat, maka bisa mendapatkan keutamaan demikian tinggi. Nah, an Rasulullah SAW, dan Nabi SAW, beliau bersabda, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Apa itu ittikhadhu wiqayatin taqika mimma taqafu wa tahdharuhu? Kamu menjadikan sesuatu ya sebagai penjaga daripada apa yang kamu takutkan atau apa yang kamu khawatirkan. Jadi antum membuat sesuatu menjadi tameng sehingga kamu tidak akan menghampiri kamu apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan. Maka dikatakan fataqwal abdilillah itu kalau takwa biasa. Takia dari fi'il itu artinya adalah menjadikan sesuatu ya sebagai tameng agar sesuatu yang kamu takutkan dan kamu khawatirkan tidak bisa menimpa kamu. Adapun takwa seorang hamba kepada Allah, an yaj'ala bainahu wa baina may yakhshahu min ghadabihi wiqayatan, hendaklah dia menjadikan sesuatu sebagai penghalang yang bisa membuat Allah marah kepada dia. Taib, apa itu? Hiya imtithalu awamirihi. Taib, tameng itu apa? Yang bisa membuat terhalang kita daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu takwa seorang hamba kepada Allah. Haitsuma kunta, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Taib, haitsuma kunta, ai fi ayyi makanin kunta fihi, haitsu yarakan nas wa haitsu la yarawnaka. Di tempat manapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah di tempat manapun kamu berada. Entah itu di tempat manusia bisa melihat kamu, atau di tempat manusia tidak bisa melihat kamu. Di tempat manusia bisa melihat kamu itu mudah, takwa kepada Allah. Tapi kalau di tempat yang melihat kita hanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang agak sulit. Ini agak sulit. Dan sulit sekali. Iktifaan binadharihi ta'ala, cukup hanya dengan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat daripada takwa. Ya, kalau seandainya dalam keadaan bersendirian dia bisa takwa kepada Allah, apalagi di dalam keadaan
ramai. Nah, kemudian meminta maqala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar usika bi taqwallah fi sirri amrika wa alaniyatihi. Aku wasiati kepada kamu wahai Abu Dzar untuk bertakwa kepada Allah fi sirri, dalam kerahasiaan ataupun dalam terang-terangan. Maksudnya dalam sendirian atau dalam di hadapan orang banyak. Nah, kemudian halaman 352. Qala Sufyan ats-Tsauri, "Summu bidzalika annahum yattaqu ma la yutqa wa huwa ma'na qaulil Hasan, mazalati taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran min ahlali makhafatal haram." Baik, di antaranya tingkat yang tertinggi lagi ya. Hasan berkata Al-Basri, akan senantiasa ya takwa ini nempel pada diri orang-orang yang bertakwa, mazalati taqwa bil muttaqina, sampai mereka meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir itu adalah haram. Meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir itu adalah haram. Wa qaulu Abi Darda radhiyallahu anhu, tamamu taqwa annal abda yattaqillaha hatta yattaqihi min mithqali dzarratin wa hatta yatruka ba'd ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman. Dan kesempurnaan takwa adalah seorang hamba dia takut kepada Allah sampai dia khawatir ya tentang sesuatu yang memang sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah. Itu pun dikhawatirkan oleh dia. Jadi kalau kita kan, wah ini gede, kalau gede khawatir. Sedang-sedang khawatir. Tapi kalau kecil, biasalah gitu. Nah ini enggak. Dia sampai takwa dalam perkara walaupun sebesar biji zarrah. Sampai dia meninggalkan satu perkara yang di pandangan dia itu adalah halal. Khawatir itu adalah haram. Wallahi Syekh, ana itu agak risau nih dengan masih pikiran terus nih dari fatwa tentang kebolehan mengucapkan selamat Natal. Ini bentroknya sebagian ulama-ulama ya dari Suriah, dari Mesir gitu kan, akhirnya diadopsi oleh ulama-ulama Indonesia. Cuman pertanyaan situ, tapi mereka ittifaq semuanya bahwasanya mazhab bahkan ulama-ulama salaf tidak ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tapi zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Halas. Cuman saya berpikir itu, siapa ulama yang paling pertama mencetuskan selamat Natal itu boleh? Ya, selamat Natal itu boleh. Itu aja saya pengen tahu siapa ulamanya yang membolehkan pertama kali mengucapkan selamat Natal. Dikatakan boleh lah, itu kan nggak ganggu akidah saya gitu kan. Nggak ganggu akidah saya. Harus belajar lagi al-ilam fi qawatil Islam. Tapi ada perbuatan, ada amalan. Nanti bisa jadi ada orang sujud di kuburan, ya dia menganggap ini akidah saya nggak terganggu. Akidah saya tidak terganggu. Bisa aja seperti demikian kan. Nah, kemudian tsumma haqiqatuha mutawaqqifatun 'alal ilmi. Idzil jahilu la ya'lamu kaifa yattaqi la min janibil amri wa la min janibil nahyi wa bihadza tadharu fadilatul ilmi. Nah, untuk bertakwa ini kan nggak bisa orang asal takwa, Pak. Maka dia memang mutawaqqifah, mauquf ke atas ilmu. Seorang jahil dia tidak tahu bagaimana bertakwa. Apa yang diperintahkan kan imtithalu awamir wa ijtinabu nawahi. Itu intinya. Tapi orang jahil gimana mau takwa kepada Allah? Dia nggak tahu apa itu perintah-perintah Allah, dia nggak tahu apa itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadharu fadilatul ilmi. Maka muncullah di sini keutamaan ilmu. Wa tumayyizuhu ala sa'iril ibadat. Kemudian ilmu ini membedakan dari seluruh ibadah-ibadah yang lain gitu. Wal ahwali wal maqamat, dalam keadaan dan tempat-tempat. Li tawaqqufiha jami'iha alaihi, karena semuanya mauquf atas ilmu. Semuanya mauquf, di tempat manapun kita perlu kepada ilmu. Min tsama qala sallallahu alaihi wasallam ma'abidallah bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada kefaqihan dalam agama. Baik. Wa qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam perkara agama. Baik. Kalau Syekh antum belajar Arba'in Nawawi ini syai' samin jiddan. Sesuatu yang sangat berharga sekali. Dulu pikiran saya, kenapa kita belajar nggak langsung kutubus sitah aja? Kutubus sitah itu kan hadis Arba'in ada dalam kutubus sitah gitu. Kenapa kita harus belajar hadis Arba'in gitu? Tajiul awqat.
Tapi waktu kita sangat pendek. Kenapa kita nggak belajar ummahatul kitab? Nah, ternyata memang nggak tarosuh. Dia ilmu ya atau hadis Nabi SAW tersebut itu tidak kuat dalam dirinya. Nanti kalau kita menghafalkan arba'in terlebih dahulu, nanti diulang lagi di masuk ke Umdatul Ahkam, diulang lagi di Bulughul Maram ahkamnya, ketika masuk ke Kutubus Sittah maka udah kuat. Baik, kefahaman hadisnya. Jadi belajar arba'in itu seperti kecil, tapi orang yang faham benar arba'in Nawawi itu alim kabir, Syekh. Baik. Al-murad bil ilmi al-mutawaqqif 'ala dzalika huwa al-ilmu al-'aini alladzi la rukhsata lil mukallifin fi tarkihi. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah sesuatu yang enggak ada rukhsah bagi yang mukallaf untuk meninggalkannya. Baik, seperti sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, nikah. Bagi wajibnya belajar nikah kapan? Ketika dia menikah. Ketika dia mau menikah. Wajibnya belajar muamalah kapan? Ketika dia mau berbisnis. Ketika mau berbisnis. Hukumnya kita sekarang belajar muamalah atau yang di pondok itu nggak masuk ke ilmu aini, tapi nggak masuk ke ilmu aini. Nah, kemudian muasyaratu zaujat liman arada tazawuja mar'atin thaniyatin. Kemudian dia harus belajar bagaimana cara muasyarah dengan istri-istri yang lain kalau seandainya dia berniat untuk menikah yang bukan menikah kedua kalinya. Kalau dia ingin niat untuk menikah istri yang kedua gitu. Istri yang kedua. Ada yang mau dibuka daurahnya? Muasyaratu zaujat. Oh. Siap semua. Taib wa atbi sayiata. Kemudian ikutkanlah sayiata, yaitu dosa-dosa as-saghirata, yaitu kecil. Dosa-dosa kecil. Al-hasanata. Ikutkanlah ketika kita berbuat dosa kecil, ikutkanlah dengan melakukan amal kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapuskan dosa kecil tersebut. Kama qala ta'ala innal hasanati yudhibun sayyi'at. Tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Bahkan dalam satu hadis, seorang laki-laki itu mencium seorang wanita, bukan mahramnya, datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi diam. Kemudian sampai turun ayat tersebut, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Nah, kemudian dia dikatakan, hadalahu khawasatan, ya Rasulullah, apakah ini untuk dia saja? Bahwasanya ayat ini turun, kebaikan itu menghapuskan keburukan atau dosa. Maka kata Nabi SAW, bal linnasi ammatan. Enggak, bahkan itu untuk seluruh manusia secara umum. Nah, kemudian halaman 355. Fala ta'jizanna ayyuhal insan idza farat min kasai'ah an tutbi'aha biasanatin min nahwi. Jadi gini, tingkatan tertinggi kumaha tadi? Ittaqillah haitsu ma kunta. Olah. Orang yang bisa demikian, derajat wali, Pak. Derajat wali, gitu kan. Jadi wali itu apa? Ittaqillah. Jadi faktor tertingginya itu adalah sejauh mana dia bisa menjauhi maksiat kepada Allah. Bukan sejauh mana dia bisa taat kepada Allah. Bukan sejauh mana dia bisa melakukan ketaatan kepada, tapi sejauh mana dia bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka derajat kewaliannya tinggi. Derajat kewaliannya tinggi. Nah, dilihat oleh orang ataupun tidak orang itu jadi derajat wali. Nah, kalau nggak bisa, di depan orang bisa. Tapi kalau sendirian masih tetap melaksanakan maksiat. Solusinya tadi, wat bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Kalau nggak bisa juga, ya seperti tadi. Gitu kan? Ikutkanlah setiap melakukan satu kesalahan, dosa kecil, maka ikutkanlah dengan melakukan satu kebaikan. Nah, maka kalau seandainya kamu melakukan satu kesalahan, jangan sampai merasa lemah untuk mengikutkannya dengan kebaikan seperti apa? Seperti sholat, sedekah, walaupun sedikit. Sholat, walaupun sedikit. Ya, kalau di pondok kita nih, kalau ada santri, beda ya zaman dulu ya. Tapi kadang saya kira kalau jam'u bainahuma itu bagus. Dulu kita sistem pukul, tapi nggak sistem ibadah. Kalau ada kesalahan pukul. Kalau sekarang ada kesalahan disuruh sholat 50 rakaat, gitu kan? Sholat sekian rakaat, gitu. Nah, kemudian sholat walaupun sedikit, gitu kan? Kalau kita ada kesalahan, sedekah walaupun sedikit, sedekah, au dzikrin, atau kita berzikir ketika melakukan satu kesalahan, banyak istighfar. Sudah saya bilang ya,
ketika seseorang dia yahummu bisai'ah, maka badir bidzikr. Kalau dia ingin melakukan satu maksiatan, maka segerakan dia berzikir, gitu kan? Apa aja zikir apa aja? Pegang tasbih atau apa, gitu kan? Maka insya Allah nggak jadi maksiatnya, gitu kan? Kalau seandainya terlanjur melakukan, sudah melakukan, maka gimana untuk menghapusnya? Tadi amal-amal tadi diantaranya adalah zikir. Kemudian selanjutnya, waqala ba'dul mufassirin innahu as-sahih innahu haqqan amal kabira fala yamuha ila taubah bi syurutiha. Yang tadi adalah wat bisai'ah, maksudnya adalah dosa kecil. Dosa besar nggak masuk dalam perkara ini. Dosa besar dia harus melakukan taubat dengan syarat-syarat taubat yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Tawainan yasu'an yurda bisayati kabirata ayatan bila asli taubatu minha taib. Thumma dhahirun nususi anna taubata sahihata bi syurutiha tukaffiru dhanba qat'an. Taib. Kemudian kama yaqta'u bi qabul islami al-kafir. Nah, jadi orang yang bertaubat nasuhah, taubat yang betul ya dengan syarat-syaratnya dia bisa menghapuskan dosa. Qat'an ya, yakin taubatnya benar dan dengan syarat yang dipenuhi. Kemudian selanjutnya al-amalu sholihat la tukaffiru ghairu shaghair. Amal-amal soleh itu tidak bisa menggugurkan dosa kecuali dosa kecil. Wajib taubati minas shaghirati. Tapi tetap wajib taubat daripada dosa kecil. Taib ikhtalafu fi mas'alatain. Berbeda dalam dua masalah. Yang pertama, anna a'mal sholihah, halaman berapa nih? 356 ya. Anna a'mal sholihah la tukaffir ghairu shaghair alal ashah. Nih dah. Pendapat yang paling sahih adalah amal-amal soleh tidak bisa menggugurkan dosa kecuali hanya dosa kecil. Taib, kalau dosa besar, wa amal kabair fala budda laha minat taubati, maka wajib harus taubat. Li juma'ihim ala annaha fardun. Taib. Kemudian mana masalah yang kedua nih? Wakila innal amal sholihah tukafirul kabair 357 dikatakan bahwasanya amal-amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Yang berkata demikian adalah Ibnu Hazm. Akan tapi Ibnu Abdul Bar membantah pernyataan Ibnu Hazm tersebut. Kemudian amma shaghair fa innaha 398. Amma shaghair fa innaha tumha bil amali ma baqa'i thawabihi. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal-amal. Disuruh bobo nih sama anak kecil. Taib. Adapun dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh. Apakah kita masih dapat pahala dari amal soleh tersebut? Karena dengan amal tersebut dikerjakan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil tadi. Enggak. Dosanya terampuni, pahalanya tetap dapat. Dapat. Kemudian tumal maghfirah wa takfir mutaqaribani. Pengguguran dosa dengan maghfirah dengan takfir ya. Itu adalah dua lafaz yang artinya berdekatan. Idil maghfirah satru dzunub. Maghfirah itu menutupi dosa. Maghfirah itu ditutupi dosa. Kemudian adapun takfir adalah as-satru aidan aw wiqayatu syarrihi ma'a sitrihi. Taib, menjaga kejelekannya dengan menutupinya. Adapun takfir minal kufri wa huwa satru aidan, yaitu menutup juga. Kemudian wa khaliqin nas sa bi khuluqin hasanin. Kemudian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, seperti sudah dijelaskan yang lalu ya. Seperti sering tersenyum, kemudian tidak berbuat zalim kepada orang lain, kemudian memberikan perkara yang ma'ruf kepada orang lain. Kemudian wala hadis fi madhil khuluqil hasani katsiratun. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang baik itu banyak. Bayan tuha fi kitabi as-sabiq dzikruhu fi syarhi al-khams asyar. Sudah dijelaskan di hadis ke-15. Nah, kemudian baik. Ini di antara akhlak yang baik. Nah, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, kemudian ini penjelasan tentang hadis hasan sahih ya. Sudah tidak perlu kita bahas dalam usul hadisnya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-19. Hadis ke-19.
Ana bil Abbas ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anu qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah wa lam anna ummatan law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in sab'ana an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih riwayat ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'aruf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah wa lam akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yuftiyaka wa lam anna nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah, dari Abul Abbas yaitu Abdullah bin Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Baik. Kemudian ulida qabla hijrati bi di sini beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia dan usia beliau ada 13 tahun. Subhanallah. Jadi Nabi meninggal dunia usia beliau 13 tahun. Yang tahu sifat tahajudnya Nabi SAW adalah Ibnu Abbas. Usia sebelum 13 tahun, usia 10 tahun, itu minta izin kepada Maimunah, ya, bibinya Ibnu Abbas, untuk apa? Untuk melihat cara sholatnya Rasulullah SAW pada waktu malam. Nginep sengaja. Allahu Akbar. Wallahi, kata Syekh Hamid Akmal Al-Bukhari, laula Ibnu Abbas, kalau bukan karena Ibnu Abbas yang nginep di rumah Nabi SAW, wallahi kami tidak akan tahu bagaimana tahajudnya Nabi SAW. Anak sekecil itu, gitu kan, anak sekecil itu punya perhatian akan sholat tahajudnya Nabi SAW. Nah, kemudian dan Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama, kemudian ajarkanlah dia ta'wil, itu tafsir. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ra'aitu Jibril maratain. Ibnu Abbas berkata, aku melihat malaikat Jibril 2 kali. Wa hadza sababu amahu fi akhir umri. Ini sebab kebutaan Ibnu Abbas di akhir hayat Ibnu Abbas. Fa innahu warada annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amman ra'ahu ma'ahu wa lam ya'rifhu. Karena waktu itu Nabi ketika dengan malaikat Jibril nggak ada yang melihatnya kecuali Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas tidak tahu siapa itu, orangnya asing bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, siapa itu? Faqala lahu dzaka Jibril. Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat Jibril. Amma innahu sayafqudu basaruka. Hadis riwayat dikokal Imam Tabrani. Maka yang udah malaikat Jibril, maka dikatakan penglihatan kamu akan hilang. Baik. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud, nikmat terjemahan Al-Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik terjemah Al-Qur'an, pentafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Masruq berkata, adraktu khamsami'atin. Saya berjumpa dengan 500 sahabat Nabi. Idza khalafu Ibnu Abbasin, ketika mereka berselisih dengan Ibnu Abbas, lam yazal yuqarriruhum hatta yarji'u ila ma qala. Maka ketika mereka pendapat nih sahabat-sahabat yang lain berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas, maka mereka akan menyerahkan kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Waqala, dan Mas'ud berkata, kunta idza ra'aitahu, kalau kamu melihatnya Ibnu Abbas, maka beliau ahlamun nas, orang paling santun. Wa idza takallam afsahun nas, kalau berbicara orang paling fasih. Kalau beliau berkata qulta a'laman nas, maka kamu akan berkata ini orang paling alim, itu orang paling alim. Meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW kurang lebih 1166 hadis. Nah, beliau meninggal dunia di Taif, ya, dekat memang di samping Masjid Ibnu Abbas. Sekarang jemaah umroh sudah sering dibuka perjalanan ke Taif, ya, ziarah ke makamnya Ibnu Abbas. Dikatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Di belakang Nabi itu maksudnya adalah menunggangi kendaraan Nabi SAW dan posisinya di belakang Nabi SAW, diboncengi gitu. Kemudian faqala ya gulam, maka dikatakan ya gulam. Nabi SAW bersabda, anak. Bidomil mim, ya gulam. Li'anau nakiratun maksu, ya gulamu. Taib, ya gulamu. Karena ada nakirah maksudah. Taib, lafaznya nakirah tapi dimaksudkan kepada Ibnu Abbas. Wa huwa sabi. Beliau anak kecil waktu itu. Gulam itu untuk siapa? Untuk anak. Taib min hini yufat atau yaftimu. Taib, ketika masa selesai disapih, ilatis isinin, sampai usia 9 tahun, namanya gulam.
namanya gulam. Ini u'allimuka kalimatin. Taib, anak, saya mau ajarkan kamu beberapa kalimat ya. Saya mau ngajarin kamu beberapa kalimat. Yanfa'ukallahu bihinna. Yang kan Allah berikan manfaat kepada kamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka dikatakan di sini fihi dzikrul alimi lil muta'allim annahu yuridu an yu'allimahu wa yunabbihu ala dzalika qabla fi'lihi liyakuna awqa fi nafsi. Jadi, seorang pengajar agar ada perhatian dari pelajarnya, maka mengatakan demikian. Hari ini saya mau ngajar ya. Hari ini saya mau ngajar. Kamu mau saya ajarkan kalimat yang sangat bermanfaat. Nah, sebelum mengajarkan kalimat tersebut, ada tanbih tadi. Maka pelajar tadi akan bertanya-tanya, kalimat naon ya? Kalimat apa nih yang akan disampaikan dari Ustadz? Gitu kan? Maka akan konsentrasi perhatiannya kepada pengajaran Ustadz tersebut. Jadi ini adalah uslub pengajaran Nabi SAW. Kemudian, ihfadillah. Taib, ya gulam, ini wa'alimuka kalimat, ihfadillah. Taib, jagalah Allah. Gimana jaga Allah? Bihifdhi faraidihi wa hududihi. Menjaga taib perkara-perkara yang fardu, maksudnya amalkan perkara-perkara yang fardu, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wa mulazamati taqwahu, dengan apa? Dengan mulazamah, senantiasa bertakwa kepada Allah, wa jinabi nahyihi, senantiasa menjauhi larangan Allah, wa ma la yardahu, dan senantiasa menjauhi apa yang Allah tidak ridhoi. Nah, kalau kamu melakukan demikian, yahfadka. Ihfadillah, melakukan perkara yang tadi, maka yahfadka. Maka Allah akan menjaga kamu. Menjaga apa saja? Kata Ibnu Hajar, fi nafsika, wa ahlika, wa dunyaka, wa dinika. Menjaga diri kamu, menjaga keluarga kamu, menjaga dunia kamu, menjaga akhirat kamu, menjaga agama kamu. Jadi kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka bukan hanya kamu yang akan dijaga oleh Allah, bahkan keluarga kamu dan harta kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ihfadillah, seperti yang tadi dijelaskan, tajidhu tujahaka. Taib, tajidhu tujahaka. Asluhu wujahaka bidom wawi hi wa kasri. Taib wa kasriha, dengan di domahkan wawanya wujahaka. 370, halaman 370. Nah, kemudian tuma kulibatita, kemudian diganti wa-nya menjadi ta, wujahaka jadinya tujahaka. Wa huwa bimakna amamaka. Artinya adalah di depan. Jadi jagalah perintah Allah atau jagalah Allah, artinya apa? Yang tadi takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan mendapatkannya di depan kamu. Ayat tajidhu ma'aka bil hifdzi wal ihatati wat ta'yidi wal i'anati haitsu ma kunta. Kamu akan mendapatkan Allah bersama kamu. Artinya gitu. Tajidhu tujahaka. Maka kamu akan mendapatkan Allah depan kamu. Artinya apa? Artinya seperti alim ulama katakan. Artinya apa? Kamu akan menemukan Allah ma'iyatullah. Taib, ma'iyatullah, kebersamaan. Sifat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya. Bil hifdzi, dengan menjaga dia, wal ihatati, sama menjaga, wa ta'yid, membantu, wal i'anah, membantu, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi kalau kamu jaga perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kamu dan membantu kamu dimanapun kamu berada. Itu intinya. Taib, kemudian wa khussa al-amam, kenapa dikhususkan bagian depan, sementara dalam hakikatnya tidak seperti zahirnya. Tidak seperti zahirnya. Itu kan bukan Allah di depan orang yang menjaga perintah Allah, gitu kan? Bukan. Kenapa dikatakan dikhususkan sifat amam di depan? Min bain baqiyatil jihati sit, di antara seluruh arah yang 6, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. 6. Kenapa dikhususkan bagian depan? Enggak bagian-bagian arah yang lain. Gitu kan, dikatakan isyaran bi syarafil maqsad. Taib, untuk memberitahukan kemuliaan maksud tersebut. Wa bi anal insan musafirun ilal akhirah. Kenapa? Karena manusia ini akan bersafar ke akhirat. Baik. Kemudian ghairu qarin fid dunya, tidak akan tetap di dunia, dia akan jalan terus. Baik. Wal musafir innama yatlubu amamahu al-ghair. Nah, orang musafir dia jalannya ke depan, tidak akan mungkin jalan ke arah yang lain.
tidak jalan ke kanan, jalan ke kiri, tidak ke belakang, bahkan tidak ke bawah. Ya, tapi pandangan dia akan menuju ke depan karena dia akan berjalan ke depan. Nam fakan al mana tajidhu haitsu tawajjahta wa tayammamta wa qasadta min amri dunya min amri din wa dunya. Artinya apa? Artinya kemanapun kamu pergi, karena dia ke depan, itu kan kemanapun kamu pergi, maka kamu akan mendapatkan pertolongan Allah dimanapun kamu berada. Idza sa'alta, kalau kamu minta syai'an, sesuatu, taib fas'alillah, minta kepada Allah. An yu'tiyaka iyyahu. Taib. Allah berfirman, was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah daripada karunia Allah. Wala tas'al ghairahu. Jangan kamu minta kepada selain Allah. Fa inna khazainil jud biyadihi. Karena bendahara segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tidak miliki? Apa yang Allah tidak miliki? Taib wazimat fa ilaihi. Idla qadirun wala mu'ti wala mutafaddil ghairuhu. Tidak ada zat yang memberikan kemuliaan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ahaqqu an yuqsad. Maka Allah yang zat yang lebih layak, yang lebih berhak untuk kita tuju dalam meminta. Taib. Siyama waqad qasama rizqa wa qaddarahu likulli ahadin bihasbi ma aradahu lahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa mendapati Allah, maka dia mendapatkan segala sesuatu. Taib, walaupun dia tidak punya sesuatu. Man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa dia kehilangan Allah, maka dia kehilangan sesuatu. Walaupun zahirnya dia memiliki segala sesuatu, gitu kan? Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, "Nam, innar ruhal amin alqa fi ru'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab." Sesungguhnya ruhul amin alqa fi ru'i. Dari malaikat Jibril memasukkan ke dalam jiwa saya, ke dalam hati saya. Tapi bahwasanya tidak akan pernah meninggal satu jiwa pun sampai rizkinya disempurnakan. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan main cantiklah dalam mencari rezeki Allah nih. Main cantik dalam mencari rezeki Allah. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan. Makanya mainnya main cantik. Baik. Kemudian, subhanallah. Fabiqadri ma yamilul qalbu ila makhluqin yab'udu an maulahu. Sejauh mana hati seorang hamba dia condong perhatiannya kepada makhluk, maka sejauh itu pula dia akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia lebih condong perhatiannya kepada makhluk, maka sejauh itu pula dia akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ketika kita meninggal dunia, maka hati kita yang akan diperaskan, wa husila ma fis sudur. Maka isi hati kita ini akan diperas. Kalau isinya makhluk, maka yang akan keluar makhluk. Kalau isinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang keluar adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang kita lihat kalau kita kembalikan itu kepada Allah, apa yang kita dengar kalau kita kembalikan kepada Allah, apa yang kita pikirkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka kalau yang diingat adalah Allah, maka lebih kuat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dunia dan makhluk yang dipikirkan terus, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lidhafi yaqinihi. Karena yakinnya yang lemah. Kemudian ketika dia ya senantiasa kuat tawajuhnya kepada Allah, kepada Khalik, ya maka dia akan kuat yakinnya. Maka masuk wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah bagi dia. Sudah. Cukup Allah bagi dia. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Kemudian halaman 372. Wa idza stanta, kalau kamu mau minta pertolongan, tadi minta apa aja? Tadi minta apa aja? Sampai garam pun minta. Dulu kita belajar ketika di pondok, kemudian ketika di jamaah khuruj itu. Dulu. Kalau minta sesuatu, biasakan mintanya dengan zikir. Mau melatihnya demikian. Jadi kalau kita lagi makan gitu kan, maka kalau kita minta sesuatu, minta tambahan, misalkan minta sambal atau minta apa, kita biasakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi yang tim khidmatnya juga santri pun di pondok, kalau ada santri yang lain ketika makan berjamaah, kemudian
mereka berzikir subhanallah, subhanallah, itu harus apa? Harus sensitif gitu. Maka ada yang mau ditambah gitu. Maka tinggal ditanya, Syekh, mau apa Syekh? Oh, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Taib, mau ini gitu kan? Nah, kesini dulu demikian. Jadi ketika kita nggak pakai suara, Pak. Kita mau belajar pertama pakai suara, kesana-kesananya nggak pakai suara. Yang mau kita itu minta satu-satunya zikir gitu. Bukan memperdengarkan zikir kepada orang lain. Nah, jadi ketika dahsyatnya itu, ketika memang kita berzikirnya pelan sir. Ini yang saya rasakan. Ya Allah, subhanallah ya Allah. Pengen nambah sambal ya Allah, sambalnya habis ya Allah. Sambalnya habis. Taib, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba plok depan mata kita, ya. Tapi di piring bukan di depan mata gitu kan. Di piring sambalnya plok gitu kan. Plok, Allahu Akbar. Takjub, Syekh. Kenapa? Nah, kita yang mintanya tadi dengan suara yang sir tadi. Suara yang pelan-pelan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi demikian. Terus sampai mana tadi? Wasta'in billah. Kalau minta pertolongan masalah dunia ataupun akhirat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima alimta annahu al-qadir ala kulli syai. Karena kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa akan segala sesuatu. Wa ghairuhu ajizun an kulli syai. Dan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak mampu untuk berbuat segala sesuatu. Ini fahami. Ketika kamu tahu bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Nah, maka selain Allah Subhanahu wa taala ajizun an kulli syai', maka selain Allah Subhanahu wa taala maka ajiz, ya, tidak mampu akan segala sesuatu. Hatta anjal bil masalihi nafsihi. Ya, sampai untuk mendatangkan maslahat untuk dirinya sendiri, wadaf'i madariha, dan menghalau madarat dari dirinya sendiri, wal isti'anatu inama takuna biqadirin 'alal i'anati. Dan minta tolong kan kepada yang mampu. Minta tolong kepada yang mampu. Wa amman huwa kallun ala mawalahu wala qudrata lahu ala inqadi ma yahwahu nafsihi fadan an ghairihi fa kaifa yu'ahalu li isti'anati bihi aw yastamsiku bisababi. Lah, yang kita minta tolong dia sendiri nggak bisa menghilangkan madarat dari dia sendiri, tidak bisa mendatangkan maslahat daripada dia sendiri, kok kita minta sesuatu yang memang dia tidak mampu mendatangkan manfaat dan madarat gitu. Oleh karena itu, dikatakan ada satu zikir yang mana itu merupakan dari harta karunia surga. Dari harta karunia surga. Apa itu? La haula wa la quwata illa billah. Ya memang seperti itu. Segala sesuatu. Ya, kami tidak punya daya dan upaya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'lam. Budak. Wa'lam. Ketahuilah annal ummata. Maksudnya umat di sini adalah sairul makhlukin. Ketahuilah bosnya, kalau semua makhluk, lawij tamat alanian fauka bisyai, kalau semua makhluk Pak, yang awal sampai yang akhir, manusia, jin semuanya berkumpul, hewan-hewan semuanya berkumpul, gitu kan? Ingin memberikan manfaat kepada kamu, satu manfaat kecil saja. Semua yang membantu seluruh dunia, semua makhluk yang ada di seluruh dunia membantu untuk memberikan manfaat yang kecil kepada kamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak pernah sekali-kali. Lam yanfa'uka. Tidak pernah, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu, kecuali sesuatu itu tadi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya buat kamu. Ingat Pak, semua makhluk berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita. Kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah akan sampai. Tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah sampai. Walaupun seluruh dunia yang membantu untuk menyampaikan manfaat tersebut. Kemudian kalau sebaliknya, kalau seandainya semua umat, seluruh makhluk berusaha untuk memberikan bahaya kepada kamu, maka bahaya tersebut tidak akan sampai. Kalau seandainya belum ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahaya buat kamu, gitu. Kemudian wal mana wahadallahu taala fi luhuqi dur wan nafi fa wadarrun nafi. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dar an-nafi. Taib, yang memberikan madarat adalah Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah. Laisa li ahadin ma'ahu fi dzalika syai'. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah dalam perkara tersebut. Tidak ada. Lima taqarrara anna azimatal mawjudat biyadihi man'an wa itlaqan. Taib.
fa idza arada ghairuka darraka bima lam yuktab 'alaika dafa Allah taala anka bi sarfi dzalikal ghair. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan musibah tersebut datang kepada kita, maka Allah akan alihkan musibah tersebut. Kemudian 374. Taib. Walal iradi amma siwahu id man tayaqqana dzalika lam yashhad durru wa nafuhu illa min maulahu. Jadi kalau orang sudah sampai tingkatan yang tinggi tadi, maka dia tidak akan pernah menyaksikan manfaat dan madarat kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan madarat yang zahirnya dari makhluk, dia bisa bohongkan itu semua. Dan dia bisa nisbatkan manfaat tersebut datang dari Allah. Madarat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yanzil hajatahu illa bihi Subhanahu wa taala, karena dia sudah paham demikian, maka dia tidak akan pernah menurunkan mengadukan hajatnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril menawarkan, fa inna Jibril ja'ahu. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Kan mudah, Pak, untuk mematikan api dunia itu buat malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya 700 sayap, satu sayap dibentangkan penjuru timur, ufuk, barat, dan timur, semuanya tertutupi oleh sayapnya malaikat Jibril. Cuma dikibaskan aja, sudah. Jangankan api Namrud yang kecil, tapi kalau api dunia semuanya sama-sama menyala, dikibaskan, selesai. Cuman kan akidahnya tadi, walaupun malaikat tersebut hebat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang hebat sekalipun, yang kuat sekalipun, itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan amma ilaika fala. Baik Jibril, kalau kepada kamu saya nggak berhajat. Saya berhajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, lemparkan ke dalam api. Allah langsung yang memerintahkan api untuk jadi dingin, bardan wasalaman ala Ibrahim. Dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Rufi'atil aqlam. Kenapa demikian? Karena qalam sudah diangkat, nggak nulis lagi. Takdirnya sudah selesai. Baik. Wajafatis suhuf. Kemudian tulisan kertas tadi yang sudah ditulis itu sudah kering, nggak bisa dihapus, nggak bisa dicoret-coret. Baik. Jadi takdirnya sudah selesai. Gitu. Kemudian, nah, waqaddala kitab wa sunnatu ala dzalika faman alima dzalika wa syahidahu bi aini basiratihi hana alaihi tawakkul ala khaliqihi wal iradi amma siwahu. Nah, orang yang sudah paham tadi bahwasanya takdir sudah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hana alaihi, maka mudah bagi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah bagi dia untuk berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, Ustaz, kalau seandainya rufi'atil aqlam wajafatis suhuf udah selesai, takdir sudah selesai, nah terus ngapain kita beramal kalau seandainya sudah selesai? Taib, udah dijawab oleh Nabi SAW. Jadi ketika itu Nabi SAW bersabda, taib, wa fi aidan ya Rasulullah fi mal amalul yaum. Ya Rasulullah, terus buat apa gunanya amal hari ini? Afi majafati bihi aqlam wajarat bihil maqadir am fima yastaqbilu. Taib, sementara semuanya selesai, takdir sudah saya tuliskan, kemudian tulisan-tulisan hasil qalam sudah kering. Bal fi majafat bihil aqlam. Apakah kita mengerjakan sesuatu yang belum ditakdirkan atau yang sudah ditakdirkan? Maka Nabi bersabda, bal fi majafat bihil aqlam. Taib, kita sekarang ini beramal terus adalah sesuai dengan takdir yang sudah kering. Yang sudah kering. Taib, wajarat bihil maqadir. Yang akan terjadi takdir tersebut. Qala fa fi mal amal. Kata sahabat, kalau begitu buat apa kita beramal? Maka Nabi bersabda, i'malu, tetap ente beramal. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka setiap orang akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang dituliskan tadi. Kalau dia ditakdirkan, dituliskan akan menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni surga. Ditakdirkan jadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Dia tetap beramal. Nah, kemudian selanjutnya, ifadillah tajidhu amamaka, sama ta'arraf ilallahi firraha, maka kamu taib tahabbaba, mencintai Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu luang, ya, dengan sibuk taat kepada Allah. Sibuk antum taat kepada Allah pada waktu luang. Taib, kemudian wa infaq fi wujubil
qurbi wal matubat 376 ya halamannya. Ya, kemudian dan amal-amal yang lainnya di waktu kamu luang, ya arifka fi syiddati, maka Allah akan mengenal kamu di waktu kamu dalam keadaan susah. Repotnya sekarang kita itu nangis-nangis di hadapan Allah dalam keadaan susah saja. Semata dalam keadaan luang kita nggak ingat kepada Allah. Jadi ingatnya dalam keadaan susah aja. Nah, gimana Allah mau ingat kepada kita? Gitu. Ta'araf billahi firraha, ingat Allah dalam keadaan luang. Ada waktu luang nih. Subhanallah, ini saya menukil perkataan ibu saya hari ini ya. Jadi tetangganya meninggal dunia kemarin. Saya ibu-ibu. Wallahi, anak nggak menyangka bahwasanya amalan ibu tersebut bisa demikian gitu kan. Jadi ibu tersebut pengajian dimanapun hadir. Itu kan pokoknya dikenal. Ibu-ibu tersebut rajin hadir pengajian. Dan subhanallah, zikirnya itu setiap harinya itu rutin dari maghrib sampai isya, itu rutin. Itu sampai ribuan zikirnya. Dan nggak pernah lepas. Terus. Subhanallah, ketika disolatkan jenazahnya, Allah semua iri ya ikhwan. Semuanya iri. Begitu banyak orang yang menyolatkan jenazah. Sampai ustadz-ustadz yang sering mengisi pengajian pun turun gunung hadirin yang mulia. Hanya untuk menyolatkan ibu tersebut. Bukan ibu yang alimah, ibu biasa-biasa saja. Ibunya biasa saja. Tapi subhanallah, amalannya isi kemas zikir ribuan dari maghrib sampai isya nggak pernah lepas. Dan pengajian dimanapun dia sering ikuti. Gitu. Nah jadi, ta'aruf billah firaha. Ente kenal Allah, ingat Allah dalam keadaan waktu luang. Ada waktu luang, sholat. Ada waktu luang, belajar. Ada waktu luang, baca Quran. Maka Allah akan mengenal kamu dalam keadaan kamu susah. Gitu. Kemudian, maksudnya mengenal dalam keadaan mengenal unggul, enggak. Maka Allah kenal kamu dalam keadaan susah, maka Allah akan segera mengangkat beban tersebut dari kamu. Kemudian, wa'alam, annama akhta'aka, ketahuilah, apa yang menimpa kamu lam yakun yusibaka, apa yang luput dari kamu itu tidak akan pernah menimpa kamu, dan apa yang menimpa kamu tidak akan pernah luput dari kamu. Udah takdir, Pak. Udah takdir. Makanya kalau dulu yang pertama saya ingat dari ceramahnya Agim ya. Jadi pas di tengah jalan cukup gitu kan, tiba-tiba ada burung gitu kan di peci. Ya Allah, ini tempat demikian luas, kenapa Allah pilih kepala saya gitu kan? Kenapa Allah pilih kepala saya? Tempat demikian luas tuh, geser dikit ke 5 cm gitu kan? Kenapa harus pas di kepala saya? Oh benar. Ma'asobaka lam yakun liyuh diakan. Gitu kan? Walaupun itu si burung udah di tempatnya gitu kan? Pas sampai di sini mulas gitu kan, akhirnya keluar kotoran tersebut. Kenapa? Karena apa yang sudah ditakdirkan akan menimpa kamu tidak akan pernah bisa luput dari kamu. Nah, kemudian wa'lam anna nasra, ketahuilah bahwasanya pertolongan taib ma'asobri. Jadi pertolongan Allah itu akan turun kalau sabar. Kalau sabar ada. Kalau ta'atihi wa an maksiyati. Kalau seseorang sabar taat, sabar menjauhi maksiat, maka fahuwa sababun nasri. Maka itulah sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak bisa lah Raja Cina memberikan bantuan kepada kerajaan Persia untuk menghalau datangnya pasukan sahabat. Nggak bisa. Tapi kenapa? Ditanya oleh Raja Cina. Gitu kan? Ente minta tolong ke kerajaan aneh. Memang masalahnya apa? Apakah jumlah kalian tuh sedikit dibandingkan jumlah mereka? Oh kagak bang. Jumlah kita lebih banyak daripada jumlah mereka. Oh gitunya. Terus apakah persenjataan kalian itu kurang lengkap dibandingkan persenjataan mereka? Ya kagak juga. Persenjataan kita lebih lengkap daripada mereka. Mereka meminim semua. Rib ibn Amir, kemudian dia masuk ke kerajaan Persia aja pakai keldai yang kurus, itu kan pakai keldai yang diketawain. Pasukan delegasi sahabat ketika masuk kerajaan Persia diketawain. Orang seperti ini mau nyerang kerajaan Persia, keldai kudanya aja kurus-kurus seperti gitu. Pasukan sahabat dalam keadaan kelaparan juga kurus-kurus gitu kan. Nah akhirnya ketika sampai di kerajaan Persia, akhirnya ketika itu maka dikatakan lagi orang Raja Cina. Nah terus apa nih yang bisa menyebabkan ente bisa kalah? Maka dikatakan, mereka kalau kita ini pasukan kita waktunya beres perang, minum minuman keras, berbuat zina, gitu kan. Kalau pasukan mereka, kalau waktunya luang, nggak berperang. Mereka sibuk baca kitab mereka sibuk zikir, mereka sibuk sholat. Waduh, kata Raja Cina. Segitu kalau berperang,
pasukan kita itu pengennya saudaranya dulu yang mati duluan. Sementara pasukan mereka pengen mati terlebih dahulu daripada saudaranya. Waduh, kata Raja Cina, Mangnya, lamun saya kirim pasukan bantuan yang kepalanya ada di negeri ente di Persia dan ekornya ada di negara saya, negara Cina, ente nggak bakalan bisa ngalahin mereka. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa, Mang? Karena ente bukan berperang dengan mereka. Ente berperang dengan Tuhannya mereka. Nggak bisa menang. Nggak bisa menang. Nah, jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari maksiat, maka akan menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan sesungguhnya jalan keluar itu akan datang bersamaan dengan adanya kesusahan. Jadi ketika seseorang tambah susah, yakini bahwasannya itu adalah mendekati jalan keluar. Kemudian wana malus yusra, bahwasanya dalam bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ingat nih, bersama antum didatangkan kesulitan oleh Allah, dikirimkan juga bersama dengan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sementara itu yang bisa disampaikan, insya Allah besok hadis ke-20 hari Senin. Besok insya Allah ditunggu soal-soalnya nanti akan dikirimkan oleh Kang Sandi. Ya, soal-soalnya berkaitan dengan hadis arba'in, hadis nomor 1 sampai hadis nomor 20. Bukan ujian, hanya mau tahu aja sejauh mana pelajaran arba'in itu nempel di seluruh peserta. Baik. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.